Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama kita di podcast Saatnya Bisa Tahu Kenapa Enggak, Bincang Santai bersama teman Udaris. Saya Siska Nur Latifah selaku host kali ini bersama tamu spesial dan hebat kali ini di program spesial Ramadan kali ini, yaitu Bapak Isnaini MPDI. Silakan kepada Bapak, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dipertemukan di podcast yang saatnya bisa tahu bersama dengan host yang cantik. Semester berapa ini? Semester 3, Bapak. Baru semester 3. Hari ini insya Allah kita akan berbicara berkenaan dengan qiraah versus tadabbur Al-Quranul Karim. Nah, dalam hal ini pas di momentum Ramadan, Mbak Siska. Ramadan itu sangat terkait dengan yang namanya Al-Quran. Ya, baik. Ya, maka ayatnya yang berkaitan dengan Ramadan itu dikaitkan dengan Al-Quran, bukan dikaitkan dengan puasa. Ketika bila Allah berfirman tentang puasa, nggak ada kaitannya dengan yang namanya Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ perintah puasa tapi nggak ada Ramadannya. Iya. Ramadan baru berbunyi di situ di ayat 185. Syahru Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Nah, cuman persoalannya ketika di Ramadan itu sering sekali kita melihat, bahkan mungkin Mbak Siska juga sering kita punya target menghatamkan 30 juz. Ya, Karena beranggapan bahwa dengan kita menghatamkan 30 juz itu terukur daripada kita memahami 30 ayat. Ya, ini ya. Jadi budaya kompetisi pahala itu lebih menonjol kalau di bulan Ramadan itu daripada budaya kontemplasi makna. Ya, sehingga kita terbiasa dengan yang namanya membaca itu dalam arti ya yang penting targetnya tercapai. iya. Mbak Siska sekarang sudah juz berapa ini? Bingung dia, ya. Nah, karena itulah Mbak Siska, di Ramadan ini jangan sampai kita hanya mengejar target khatam. Tapi harus ada target berikutnya. Target yaitu paham. Maka kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam ayat Quran itu ada namanya qiraah, ada namanya tilawah, ada lagi namanya tartil, ada namanya tadabbur. Udah ngerti belum itu? Sedikit. Yeah. Nah, jadi kalau qiraah gitu ya. Qiraah itu kalau di dalam kamus Lisanul Arab itu diartikan ia jema'ul huruf wal kalimat ba'duha ila ba'd. Ngerti maknanya? Ada terjemahannya di bawah? Enggak ada ya. Enggak ada terjemahan di bawahnya gitu ya. Jadi mengumpulkan huruf atau kata dengan yang lainnya dalam satu kalimat. Jadi melafalkan. Jadi kalau qiraah itu hanya sebatas melafalkan. Membaca ya? Iya, membaca. Baik itu dengan bersuara atau tidak. Tapi akhirnya lafal itu ada sebuah teks kemudian kita lafalkan. Itu hanya sebatas itu. Namanya qiraah. Maka di dalam Al-Quran itu ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya, artinya kan disuruh melafalkan. Maka Nabi mengatakan ma'ana bil qori. Aku nggak bisa membaca. Maka disuruh Iqra diulang lagi gitu ya. Untuk melafalkan, mengikuti lafalan itu.
Ini di tahap namanya qiraah. Ada tahap berikutnya, yaitu namanya tilawah. Ya. Tahap berikutnya, kalau tilawah itu maknanya kalau di dalam mufradat fi ghoribil Quran, itu diartikan sebagai al-qiraah ma'al ittiba. Jadi membaca tapi diikuti dengan penghayatan. Kalau tadi qiraah itu hanya sekedar baca. Dia hanya sekedar baca saja. Ya, tapi kalau di tilawah, dia di situ sudah ada penghayatan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Nah, mereka diberikan Alkitab, mereka membacanya dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Jadi ada di situ berarti ada bacaan, ada tartilnya, plus sudah mulai ada penghayatan dan pengamalan, ketaatan terhadap apa yang dibaca. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya, bahasanya itu namanya tartil. Nah ya, warattilil Qur'ana tartila. Nah, tartil itu kalau secara bahasa dinamakan at-tartib wa tansil. Jadi dia tertib sama berurut gitu ya. Artinya membacanya itu berlahan-lahan sesuai dengan ilmu tajwid ya. Makanya Nabi itu karena yaqta'u qira'atahu ayatan-ayatan. Jadi Nabi itu kalau membaca bacaan Al-Qur'an itu dia ayat ke ayat. Jadi berlahan-lahan bacaannya. Nah, banyak dari kita, Mbak Siska, hanya berhenti pada tahap qiraah, melafalkan. Kadang di bulan Ramadan itu lomba cepat-cepatan hatam. Ya, siapa yang duluan hatam? Tadarus di masjid, selesai yang penting cepat hatam, karena kalau hatam sekali, besoknya makan bakso bareng-bareng. Ya. Kayak gitu ya, syukuran, ada syukuran gitu ya. Tapi ketika ditanya, apa yang dilakukan setelah khatam itu? Dapat apa? Ya. Bingung kan? Ya. Maka Al-Quran itu berbicara bukan afala yaqra'unal Quran. Ya. Apakah kalian tidak membaca pakai qiraat? Tapi Al-Quran menggunakan kata afala yatadabbaru. Apakah kamu tidak mentadabburi? Ini dabbaro. Maka dabbaro itu maknanya an-nazru fi awaqibil umur. Ya, jadi melihat akibat dari konsekuensi dari apa yang kita baca. Nah, jadi kalau udah tadabbur itu di situ berarti ada baca, ada pemahaman di situ, ada perenungan di situ, maka nextnya itu ada pengamalan dan perubahan. Diimplementasikan. Maka kalau kita hanya qiraah, maka hasilnya pahala, Mbak. Kalau kita qiraah itu hasilnya pahala kan? Karena kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, apa lanjutannya? Man qara'a harfan min kitabillah lahu bihi hasanah. Barang siapa yang qaraah, membaca dari harfan, satu huruf dari Al-Quran, maka dia dapat kebaikan. Ya dapat pahala. Ya, tapi belum tentu dapat perubahan. Gitu ya. Belum tentu dapat perubahan. Tapi kalau tadabbur, maka inna anzalna ilaika kitabun mubarakun liyatadabbaru ayatihi. Supaya kita mau bisa mentadabburi ayat-ayat Allah. Untuk apa kata Allah dalam surah Shad ayat 29 itu? Liyadzakkara ulul albab. Karena lewat tadabbur itu jadi pelajaran bagi ulul albab, orang yang berakal. Nah, maka di bulan Ramadan ini, karena ini bulan Quran, kita harus menggeser paradigma lama kita. Jangan sekedar mengejar khatam,
dalam tanda kutip kiroahnya saja, Iya. tapi harus pada tingkat Tadabbur. tadabbur. Gimana di dunia kampus, ya, dunia akademisi? Nah, ini kan gitu ya pertanyaannya. Iya. Di dunia akademisi ini sangat luar biasa. Jangan sekedar kita membaca. Dalam tanda kutip membaca itu hanya kiroah. Akhirnya kalau dalam apapun kita hanya sekedar kiroah, maka tidak ada perubahan yang signifikan pastinya dalam kehidupan kita. Mbak Siska, fakultas apa? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak. Prodi PPKN. PPKN. Maka sebenarnya bukan berarti ketika di PPKN apakah tidak bisa mentadaburi Al-Quran. Itu sangat mungkin di dunia kampus. Bagaimana misal di PPKN di situ kita belajar tentang bagaimana keadilan, penegakan hukum. Iya, betul. Nah, itu kalau ayat-ayatnya dibaca, ditadaburi, maka akan melahirkan generasi-generasi Qurani. Ya. Misal di kita ada prodi manajemen. Bagaimana kita belajar dari kisah Nabi Yusuf, profesionalitas dia mengatur keuangan. Ya. Di situ ada misalnya prodi pendidikan agama Islam. Iya. Bagaimana berkenaan dengan tarbiyah, dengan pendidikan di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang dibahasakan oleh Al-Quran. Ciri orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Orang beriman itu kata Allah apabila disebutkan nama Allah gemetar hatinya. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Tersentuh ya, Pak. Tersentuh ya. Nah, kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas ritme baca kita sama. Gitu kan? Iya. Mbak Siska, kemarin kita ada kejadian itu. Kejadian seorang anak meninggal dunia yang katanya itu diakibatkan oleh ibu tirinya. Iya. Ngelihat ya kan? Iya. Ketika jenengan baca berita itu, kira-kira apa ekspresi yang muncul dari dirimu? Kayak kenapa kok ibu tirinya itu bisa melakukan kekerasan kepada Iya. anaknya sendiri? Kamu mulai bertanya-tanya kan, Iya. geleng-geleng kepala, sampai mungkin Mbak Siska istighfar, astagfirullah kok bisa ya kayak gini. Iya. Kenapa jenengan bisa ada ekspresi tercengang, ekspresi gemas gitu, marah misalnya. Kenapa? Karena paham dengan yang dibaca. Oke. Iya. Ngerti kan? Iya. Yang kamu baca itu kamu ngerti. Karena kamu ngerti, maka keluarlah mimikmu di situ. Ada mimikmu rasa marah, Iya, benar. rasa tidak terima, sampai boleh jadi bibirmu berucap doa di situ. Mudah-mudahan nizam ini ya husnul khotimah terucap. Kenapa? Karena kamu membaca sesuatu yang kamu pahami. Iya, jadi bisa merasakan ya. Bisa merasakan. Nah, di dalam Al-Quran itu Mbak, itu ada ayat tentang neraka. Ada ayat tentang surga, ada tentang kedurhakaan terhadap orang tua. Kira-kira ketika bacanya ekspresimu gimana waktu kemarin khatam? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu datar saja, atau ada kadang kamu senyum, kadang kamu tegang, kadang kamu astagfirullah, itu baru saya kemarin. Iya. Atau malah situasinya biasa saja. Ini aja nggak ada apa-apanya gitu kan. Kenapa? Kalau nggak ada ekspresi apa-apa, itu menandakan berarti kita itu masih sebatas pada level kiroah. Ada tulisan, ada teks, kita lafalkan. Kita belum pada tadabbur. Maka kalau kita tadabbur, kita bisa jadi membaca ayatnya berulang-ulang. Untuk memahami ya. Untuk memahaminya. Dan itu menarik. Kalau kampus kita nantinya ke depannya, misalnya ya masjid menjadi sentral untuk mahasiswa. Kita tidak menargetkan khatam 30 juz, tapi paling tidak ada 30 ayat yang kita pahami. Itu jauh lebih berbekas, ya.
berbekas. One day, one ayat. Tapi bukan sekedar baca dan hafal. Tapi memang betul, bagaimana caranya mentadabbur ini? Lihat itu. Ayatnya bicara tentang apa? Kemudian setelah itu, ini ayat ini utamanya bicara tentang apa sih? Setelah itu, pesannya untuk saya apa? Ya. Ayat ini pesannya untuk saya apa? Kemudian next-nya, dari ayat ini apa yang harus saya lakukan? Begitu paling tidak mentadaburi ayat itu. Maka satu ayat kita baca, Nabi itu pernah loh Mbak, baca ayat itu satu malam itu diulang-ulang terus. Ya, sampai menangis. Kenapa? Karena mentadaburi ayat itu. Mencoba merenungi. Kalau sekedar qiraah ya udah selesai itu. Lihat itu. Habis sholat tarawih itu di masjid-masjid. Iya, dan nggak akan mengulang ya Pak ya? Nggak akan mengulang itu. Bahkan kalau dibenarin aja ngambek. Iya. Hari berikutnya nggak datang lagi ke masjid. Ya. Maka sebagai seorang akademisi kita mencoba dari tahapan qiraah, tilawah, kemudian pada tadabbur. Kalau tartil itu metode cara bacanya. Ya, jadi dia tidak harus kita dengan kecepatan kilat gitu ya membacanya, tapi berlahan kemudian ditadaburi satu ayat, satu hal yang kita pahami, kemudian kita baca lewat apa? Baca artinya. Sudah berapa kali hatam Quran? Mungkin itu privasi Bapak. Oh, privasi nggak mau ya, tapi hatam terjemahannya sudah pernah? Kalau terjemahnya belum. Nah minimal ya. Kita itu sering targetnya itu hanya hatam bacaannya. Ya. Hatamkan juga dong terjemahannya. Apalagi kita yang minim di pemahaman bahasa Arab, minimal tahu yang kita baca itu artinya apa. Setelah hatam terjemahannya, barulah kita cari tafsirnya. Setelah itu kita renungi ini. Untuk saya apa ini pesannya? Karena tadi kadang kita loh itu kan tugasnya ulama. Tidak. Quran itu untuk siapa? Semua umat Islam. Semua umat Islam, bukan hanya umat Islam, manusia. Ya, manusia. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Untuk manusia, bukan hanya untuk Mbak Siska, bukan hanya untuk kiai, bukan hanya untuk ustadz, bukan hanya untuk mahasiswa. Semua. Jadi yang punya hak untuk memahami Al-Quran. Maka dicoba cara kita membaca Quran itu kita perbaiki. Maka Ramadan ini targetnya Mbak Siska, yang belum bisa baca, target bisa baca. Yang sudah bisa baca, targetnya hatam. Yang sudah bisa hatam, targetkan hatamkan juga terjemahannya. Kalau udah target hatam terjemahannya, target berikutnya juga paham. Ya, ditadaburi, dilihat pesannya, untuk apa ini. Next-nya saya harus melakukan apa. Nah, sehingga betul-betul bahasa Quran itu yang tadi di 185 itu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran itu sebagai petunjuk, penjelas dari petunjuk wal furqan. Jadi berbeda. Maka setiap Mbak Siska saya membaca Quran itu, selesai saya baca ada sesuatu yang berbeda dari diri saya. Ada perbaikan-perbaikan lagi. Jangan sampai sebelum dan setelah saya mengkhatamkan Al-Quran, masih sama seperti itu. Harusnya ada yang berbeda dong. Ya, setelah saya membaca dan sebelum membaca itu ada yang berubah. Maka orang mengatakan wal furqan, dia berbeda. Siska yang dulu bukan Siska yang sekarang. Ya kan gitu. Nah, ada perubahan gitu ya. Nah, ini menjadi PR kita bersama, termasuk PR saya juga, karena kita ya sama-sama belajar, sehingga di akademisi diasah intelektualnya, spiritualnya, sehingga harapannya betul-betul nanti alumni-alumni Undaris itu menjadi generasi-generasi Qurani. Ya, yang Quran berjalan gitu ya, bukan sekedar mengejar hatam, tapi juga mengejar paham dari apa yang dibaca. Begitu Mbak Siska. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Isnaini MTDI untuk penjelasannya, sangat terkesan sekali ya teman-teman, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Mungkin teman-teman yang sedang menonton ataupun teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir, semoga bisa mengambil pelajarannya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Isnaini tadi.
kalau kita itu di Ramadan ini ya, apalagi membaca Al-Quran itu jangan sekedar membaca saja, akan tetapi juga memahami terjemahannya agar kita nantinya dapat perubahan di setiap kehidupan yang kita lalui. Kita bisa mengimplementasikan dengan baik apa sih yang sudah kita baca dari Al-Quran itu, begitu ya teman-teman. Terima kasih kepada Bapak. Sama-sama Mbak Siska. Mungkin itu saja podcast kali ini yang bertema kiroat ataupun yang biasa disebut kiroah versus tadabur, membangun budaya membaca Al-Quran di kampus. Saya Siska Nur Latifah selaku host pada pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.